Permisi Bu, saya atas nama Indrian baru saja join NBI 123. Terima kasih Bu. Sama. Oke, ada yang berarti sudah. Mari kita mulai. Pertanyaan pertama. Kalian mau kuliahnya on-site atau online? Atau hybrid? Oh, itu pertanyaan penting itu. Silakan. Deh, kamu Kalau sih saya jawab. semuanya online, Bu. Yo, oke. Online. Yang lagi di lantai 8. Bagaimana? Kelas kita itu ada di H801 ya. Terus kalian sudah lihat kan jadwal kalian ada di Siakat kan? Nah, itu dari tadi aja, kalian tadi jam 7 ada kuliah ya? Jam 8 tadi ada kuliah. Ada kuliah apa? Sebelum ini ada Bu. Apa Ada. itu? Apa itu? Logika berarsitektur 4. Oke. Ya kan? Itu lokasinya di mana itu? Untuk tadi itu masih online Bu kelasnya. Ya, tapi enggak lokasi, coba kamu cek di Siakat. Siakat kelasnya di mana? Itu ruangannya di gedung G3. Bentar, Nah, saya lupa. ya kan? Gedung G, terus habis itu kalian harus pindah ke gedung G kan? Di lantai 8. Iya, Ya benar. kan? Nah, makanya saya senang sekali kalau kalian mau online. Bagaimana? Ya, online. Ya kan, karena kan jamnya kan mepet. Saya setuju online, Bu. Jadi kan, iya kan, tidak gedung G itu di mana atau gedung G itu di mana? Kalian tahu tadi, yang tadi dari gedung G, G mana Iya. tadi? Gedung G itu yang mana? Gedung G itu Fakultas Hukum. Tengah. Oh, oke. Fakultas Hukum itu ya. Depan. Ya, Iya, Bu. berarti lurusnya ekonomi, psikologi hukum yang sebelah sana sendiri ya, sebelah selatan sendiri. Ya, oke. Ya, habis itu kalian langsung ke kan nggak ada pergantian waktu toh, langsung jam 9.30 langsung ke Q801. Ya, udah efektif dan efisien. Jadi kita online. Bagaimana? Setuju? Setuju, Bu. Pasti. Kalau yang dari Bali pasti setuju. Ini yang paling jauh di Bali. Ayo, siapa lagi? Ada di Madura kah? Ada yang di Kalimantan, Sulawesi? Enggak ada. Paling jauh di Bali berarti ya. Ada di Madura hadir, Bu. Oh, kamu melawan di Madura. Madura mana? Iya, Bu. Sampang, Bu. Wah, lumayan. Kalau Maduranya Sampang masih lumayan itu kan, jauh maksudnya dibandingkan Bangkalan. Oke. Jadi hari ini kita akan membicarakan tentang arsitektur perkotaan. Kalian ada kuliah setelah ini? Setelah kuliah ini ada kuliah lagi enggak? Ada, Bu. Jam berapa? Jam 11 lebih 10. Jam 12. Oke. Yang lainnya? Apakah sama jam 12? Sama ya? Maksud saya kalau apa? Saya nggak ada. Nggak ada ya? Iya. Oke, maksudnya lek molor dikit gitu loh. Kan saya tidak dimarahi dosen yang setelahnya. Oke. Nama mata kuliahnya adalah arsitektur perkotaan. CPL. CPL itu apa? Kalau kalian itu lulus, nanti itu dengan membawa mata kuliah ini, dengan mengikuti mata kuliah ini,
Maka yang diharapkan adalah CPL nomor 3. CPL arsitektur ada 12. Ya kan? CPL nomor 3 itu apa? Mampu menghormati etika akademik, norma dan nilai, tanggung jawab, kemandirian, ketekunan, nilai kewirausahaan, dan kerjasama tim. Kemudian CPL 4, mampu menerapkan pemikiran ilmiah, kreatif, dan desain, serta melakukan kajian dan desain arsitektur yang orisinil dalam bentuk proyek desain dan atau laporan penelitian. Kemudian CPL 6 mampu menguasai prinsip-prinsip desain arsitektur dan metodologi desain. CPL 7 mampu menguasai prinsip global ilmu pengetahuan dan teknologi tentang bangunan gedung, perkotaan, tata ruang luar, lingkungan binaan yang mengacu pada konteks lokal serta berwawasan kebangsaan. CPL 10 mampu membuat konsep desain arsitektur yang integrasikan kajian pada lingkungan dan perilaku lokal, aspek teknis dan nilai arsitektural. Nah, apa yang disebut dengan arsitektur apa itu dalam perkotaan? Yaitu diharapkan nanti capaiannya adalah mahasiswa mampu menganalisa sebuah kawasan perkotaan berdasarkan ilmu perencanaan kota, arsitektur kota, serta mampu menyusun konsep dan merumuskan strategi teknis penataan ruang dan bangunan dalam perencanaan kota yang sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang ada secara bertanggung jawab. Subnya apa saja? Nomor 1, mampu memahami perencanaan suatu kawasan kota secara berkelanjutan. Yang kedua, mampu mengenali daya dukung lingkungan, hubungan antara manusia, ruang, bangunan, dan lingkungan. Yang ketiga, mampu memahami pemanfaatan potensi wilayah dan nilai sejarah. Yang keempat, mampu memahami kebijakan dan peraturan dalam perencanaan kota. Nomor 5, mampu memahami konsep pembaharuan perencanaan kota, serta strategi teknik penataan ruang dan bangunan dalam perencanaan kota, serta mempresentasikannya dengan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Nah, itu tentang apa yang harus nanti itu capaiannya. Nah, di sini saya kita nanti kelasnya ada 2 macam, sinkron dan asinkron. Sinkron itu maksudnya apa? Sinkron itu ada kelas online pada waktu yang sama sesuai jadwal. Jadi kayak sekarang itu namanya sinkron. Kemudian asinkron itu maksudnya apa? Materi sudah ada di LMS atau LTAC. LMS kita itu LTAC ya. Jadi materi jadi LTAC, kalian belajar secara mandiri, kemudian mengerjakan apa yang ada di situ. Tugas apa yang harus kalian lakukan. Itu adalah peraturan di sini. Jadi kalau sinkron harus menggunakan laptop. Ada pertanyaan dari sini? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Kalau tidak ada, saya teruskan. Nah, ini sudah ada materinya. Minggu 1 itu apa? Minggu 1 dan 2 masih sinkron. Minggu ketiga asinkron. Ada tugas resume. Minggu keempat sinkron, minggu kelima sinkron, minggu keenam asinkron. Ada tugasnya juga. Minggu ke-7 sinkron, minggu ke-8 ETS, minggu ke-9 itu sinkron, minggu 10 ada presentasi, minggu ke-11 asinkron, ada pengumpulan resume, minggu ke-12 juga asinkron, ada pengumpulan, kemudian minggu ke-13 sinkron,
Minggu ke-14 dan 15 asinkron, kemudian 16 langsung EAS. Dari jadwal ini apakah ada pertanyaan? Sudah jelas? Kalau sudah jelas, judulnya kita hari ini itu adalah ini. Apa itu urban design dan apa urban planning? Ini ada perbedaannya. Ada yang sama, tapi juga ada yang beda. Apa itu yang sama dan berbedanya? Mari kita lihat video tersebut. Apakah suaranya sudah jelas? Terdengar tadi? Suaranya sudah dengar ya tadi ya? Itu tadi, apa itu namanya? Tentang urban planning and urban design. Keduanya ada persamaan dan apa itu namanya perbedaan. Sekarang cari persamaannya apa? Siapa? Silakan. Apa persamaan dari urban planning and urban design? Silakan. Ada yang mau menjawab? Silakan. Duh, tidur semua. Nah, ayo siapa sekarang? Ada yang tahu apa persamaannya? Silakan. Kalau yang jawab, ayo silakan Nyoman. Izin menjawab, Bu. Silakan. Persamaannya apa? Persamaannya urban design dan urban planning sama-sama mendesain suatu perkotaan. Oke. Yang kedua, itu skalanya. Oh, skalanya beda. Skalanya beda. Sama-sama mendesain. Oke. Ayo, terus yang kedua. Saya Silakan. sama-sama mementingkan kondisi lingkungan sekitar area tersebut. Oke. Making interactive places. Terus. Ayo. Ada yang sama-sama tadi disebutkan ada di situ. Jadi kalau ada video ya, kalau ada video, makanya kenapa saya minta pakai laptop agar posisi kalian duduk. Jadi apa itu namanya, sambil kalau ada video itu kalian membuat catatan-catatan. Ada apa tadi di situ? Apa keduanya? Sangat jelas tadi. Apa? Keduanya ada. Multidisiplin ilmu. Ya kan? Keduanya kan gitu kan? Bukan ilmunya enggak satu. Banyak. Ilmunya apa saja? Ada yang tahu? Udah di sini. Ya kan? Urban design is an interdisciplinary subject. Urban planning tadi juga ada tabelnya. Ya kan? Termasuk built environment, ada landscape architecture, urban planning, arsitektur, civil and municipal engineering. Tetapi juga dia membutuhkan subjeknya banyak sekali, gitu kan? Jadi sampai ini ada physical geography, social science, real estate development, urban economics, sampai politik dan sosial teori. Pertanyaan saya, kalian kan nggak pernah membayangkan ya, masa perancangan kota itu sampai membutuhkan ilmu ekonomi? Nah, di sini sebutkan membutuhkan. Mengapa? Ada yang bisa menjelaskan? Kalau real estate pasti kan? Ya, sosial teori paling enggak itu kalian tahu siapa yang penghuninya. Kalian harus mempelajari manusianya. Sekarang pertanyaan saya, kenapa ada ekonomi di situ?
Ada yang tahu? Ada yang bisa menjelaskan mengapa? Nah, enggak bayangkan toh ilmu arsitektur perancangan kota kok berhubungan dengan ekonomi. Jadi di situ adalah untuk mempelajari arah ekonomi dari sebuah kota. Karena ekonomi itu akan mempengaruhi berkembangnya ke arah mana. Ya kan? Kalau kota itu memiliki pertumbuhan 10% dibandingkan kota dengan pertumbuhan 4%, nanti pembangunannya akan beda. Nah, itu harus ditinjau dari sudut ilmu ekonomi. Nah, kayak gitu. Jadi mau perkembangannya nanti mau ke arah mana. Ya, jadi tidak sekedar kalian merancang dan lain. Nah, produk dari urban design itu ada di slide tadi di terakhir tadi. Kalau saya lihat di sini, kita lihat di detik terakhir. What they have in common? Seperti ini. Jadi kalian itu kalau merancang kota itu skalanya adalah koridor. Skalanya bukan satu kota, contohnya Surabaya. Nah, ya kan? Contoh itu tadi yang saya sebut. Beda skala antara urban planning dan urban design. Jadi urban design itu satu koridor. Kalian tahu kampus Untak? Sudah pernah ke kampus toh? Bisa dibayangkan? Akan saya beri pemahaman koridor itu seperti apa. Koridor itu sepanjang jalan Semolawaru. Dari perempatan Terminal Beratang sampai perempatan Mer. Itu namanya koridor Semolawaru. Nah, itu disebut ranahnya dari urban design. Tapi kalau apa itu namanya? Kalau satu kota itu produknya disebutnya produk urban planning, namanya rencana tata ruang dan wilayah kota atau kabupaten. Nanti akan saya jelaskan perbedaannya. Nah, itu ya. Jadi urban planning tahu ya bedanya. Bedanya di skala dan waktunya. Oh ya, ilmunya. Prodinya. Prodi perancangan urban design itu ada masuk dalam prodi arsitektur, tapi kalau urban planning itu prodinya apa ya? Ada yang tahu? Urban planning itu prodinya apa? Jurusannya apa kalau kuliah? Perencanaan wilayah tata kota mungkin. Oh, PWK. Perencanaan wilayah kota, ya. Atau planologi, sama itu. Ya. PWK itu bahasa Indonesia. Planologi itu juga bahasa Indonesia. Tapi plano itu ilmu tata ruang. Nah, beda kan? Beda jurusan. Nah, mari kita lihat ini. Kita teruskan saja sampai ke materi minggu kedua. Agar kalian tahu ini. Nah, sudah bisa terlihat ya. Nah, kalau kalian lihat kota-kota besar kayak sepertinya seperti ini. Ini masalahnya ada masalah apa di sini? Silakan. Ada masalah apa di sini? Saya sarankan kalian unmute aja kalau nggak ada background noise di belakang kalian. Jadi biar ada kayak kelas. Ya. Jadi silakan kalian langsung berkomentar. Karena kalau saya tunggu sampai 5 menit kalian tidak berkomentar, kelas langsung saya matikan.
Langsung saya sudahi kelasnya. Oke? Baik, Silakan. Bu. Ini apa? Ada masalah apa? Kalau kalian lihat di sini, dilihat dari gambar aja. Coba. Ada masalah apa? Ini kumuh. Kumuh. Tadi ada yang bilang kumuh. Satunya lagi Penataan, Bu. gimana? Iya, Bapak penataannya jelaskan. Penataannya gimana? nggak teratur gitu loh, Bu. Oke. Kondisi, iya. Jadi nggak teratur. Kumuhnya gimana? Dia Umumnya bisa itu menjelaskan? umumnya itu dari ya segi baik udara kurang anu itu, Bu, yang menyebabkan kumuh. Ya. Gini, kalian tahu kan COVID. COVID itu sangat mempengaruhi perilaku manusia. Salah satunya apa? Salah satunya adalah dulu kan kita sering ada di lingkungan ruangan itu tertutup gitu ya. Soalnya kan panas sih. Di Indonesia kan panas toh, daerah tropis. Akhirnya apa yang kita lakukan? Kita senang di ruangan tertutup, apa itu AC kayak gitu. Nah, sekarang enggak. Sekarang itu masalah utama adalah kita harus berada di ruangan yang punya sirkulasi udara. Gitu kan? Sirkulasi udaranya bagus. Kemudian menurut saya kita sekarang sangat menghargai sinar matahari. Dulu kalau saya sering jalan-jalannya itu jam 5 gitu ya, bangun tidur, sholat, jalan-jalan. Tapi kan matahari belum sempurna. Sekarang jalan-jalannya jam 8, jam 9. Itu kenapa? Itu tadi, untuk mendapatkan sinar matahari yang optimal. Kita dulu itu lihat matahari itu setiap hari ada. Kalau sekarang menurut saya lebih sangat menghargai bahwa kita ada di negara yang mataharinya selalu ada. Jadi sangat optimal jam 9 itu saya masih bisa kena sinar matahari langsung setengah jam lebih gitu ya, sambil jalan gitu. Mungkin kalau agak mendung bisa 1 jam sampai 2 jam gitu. Jadi ini dengan kondisi seperti ini berarti sirkulasi udara tidak optimal, ya kan? Ventilasinya tidak optimal, sinar matahari tidak bisa langsung. Terus kalau hujan, bayangkan, berarti gang ini adalah sebagai selokan, saluran air, ya kan? Mungkin ada saluran airnya di bawah, tapi tidak bisa menampung air yang datang, gitu kan? Sehingga akan menyebabkan gang ini menjadi saluran air, sehingga bisa menjadi banjir. Kemudian ini, yang kanan foto di Surabaya, dan yang kiri salah satunya adalah di Surabaya. Ada yang tahu yang kanan ini fotonya di mana? Di Surabaya. Tapi ini kondisi lebih dari 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu ada. Ada yang tahu kondisinya di mana ini? Itu di Pasar Turi, tahu? Mungkin, Bu. Yang mana? Yang mana? Foto yang kanan atau yang kiri? Yang sebelah kanan. Dekat Pasar Turi. Iya. Tempatnya mana? Kalau tempatnya mungkin saya kurang tahu sih, Bu. Ini di Tugu Pahlawan. Oh, Tugu mana? Oh iya. Gantung itu, jalan besar itu. Jalan besar itu loh ditumpui sama PKL kalau hari Minggu. Oh iya, dulu Iya, emang kan? anu sih, Bu. Iya. Ya, Tapi kan? iya ada. Sekarang kan enggak kan? Sekarang kan Udah. enggak. Ada, Sekarang ya. hari Minggu itu ada, tetapi tidak sebanyak ini. Ya. Lalu lintas tetap bisa jalan. Kalau dulu enggak, sampai enggak bisa. Ini loh, di tengah-tengahnya itu loh, ada, di sini ada. Sepertinya bemonya itu terparkir ini, bukan jalan. Ya kan? Enggak bisa lagi. Nah, ini masalah seperti ini. PKL itu bisa menjadi masalah jika tidak ditata. Nah, kalau yang kiri, kereta api ini memang ada di daerah-daerah tertentu itu yang
sempadan kereta api itu dipakai oleh bangunan. Ya, kereta api itu pasti ada sempadan. Tahu namanya sempadan kereta api itu apa? Kalian kan tahu ada sempadan jalan, ada sempadan sungai, ada sempadan kereta api. Jadi sempadan itu adalah sebuah daerah yang tidak boleh ada bangunannya. Kenapa? Karena berbahaya. Ya kan? Sempadan sungai itu tidak boleh ada bangunannya. Kenapa? Berbahaya. Ini juga kan, jadi ada jarak tertentu secara hukum itu sudah diatur. Sempadan kereta api itu seberapa, sempadan sungai itu seberapa, sudah ada aturannya. Sempadan rumah itu seberapa, ada peraturannya. Nah, ini salah satunya itu di sebelah baratnya Pasar Turi, bangunan Pasar Turi, ya kan? Mau masuk ke stasiun Pasar Turi, mau jalan itu, ya kan? Jadi bisa dibayangkan ya kalian, memang masih sudah cenderung pelan dia, karena memang sudah mengurangi kecepatan, dan itu terjadi gitu loh. Ini apa? Gambar yang ini kan orangnya itu menyangga tendanya gitu kan. Jadi tendanya itu mendekati ke mana itu? Ke rel, kemudian mau ada lewat itu, ini ditarik ini anunya tendanya. Gitu. Nah, ini apa namanya? Kegiatan, aktivitas atau bangunan yang berada di daerah-daerah berbahaya. Terus yang ini yang kiri di Surabaya. Yang kanan di Jogja. Yang kiri masalahnya apa yang kiri? Ada yang tahu? Masalah sampah, Bu. Sampah. Apa? Maksudnya apa sampah? Gimana Pausan? Apa sampah? Gimana maksudnya? Mungkin kayak pembuangannya tertutup oleh sampah-sampah itu, Bu. Bukan ya? Tidak tahu. Oh, Ayo, silakan. Ini salah satu jenis pembuangan, tapi bukan sampah domestik. Ada yang tahu? Bu. Apa? Genangan air yang tidak apa ya? Ini sungai Ya, sungai. skala Surabaya. Sungai skala Surabaya. Jangan dibayangkan ini sungai skala Kalimantan, beda lagi. Ini anak sungai Kalimas, salah satu anak Kalimas. Anak sungai ya. Masalahnya ada apa di sini? Ada yang bisa tahu masalahnya apa? Itu sih Bu, mungkin sungainya itu kayak buat cuci piring atau cuci baju mungkin. Karena di situ ada kayak apa di samping ibunya itu. Bukan. Ayo lebih tepatnya lagi. Ada yang tahu? Saya Bu, Silakan. itu daerah pinggiran sekitar sungai itu terlalu mepet dengan bangunan. Mungkin seharusnya dibuat seperti lahan kosong dahulu. Oke, ya ini Jadi memang terlalu mepet bangunannya. antara bangunan dan sungainya. Ya, bangunannya memang mepet sungai. Tapi masalah intinya bukan itu, bukan hanya itu. Ada yang tahu? Ini apa? Jadi ini ada hubungannya sungai dengan arah bangunannya. Dan ini banyak terjadi di Surabaya. Berarti ini bukan kali ya, Bu? Iya, kali. Kali sebagai apa? Ya. Ada yang rumahnya di kampung, di sini. Siapa yang tinggal di kampung? Kampung Surabaya lah paling enggak. Jadi ini masalahnya adalah sungai sebagai tempat pembuangan limbah. Ada yang tahu? Ini rumahnya itu menghadap belakang. Ini belakang rumah semuanya ini. Ya kan?
otomatis toiletnya itu pembuangannya langsung ke sungai. Tidak ada septic tank. Ini bisa saja ada dua kemungkinan, kalau dilihat kecil ya, karena ada penutupnya. Ini ada kemungkinan adalah tombongnya ayam, kandangnya ayam. Jadi pembuangan ayam itu langsung ke sungai. Atau kalau nggak ada tutupnya itu adalah toiletnya mereka yang langsung pembuangannya ke sungai. Ya, jadi karena rumahnya ini sebagai belakang rumah, maka sungainya ini jadi tempat pembuangan. Paham ya? Nah, kalau kalian tahu Rolak Jakir, tempat pintu air Jakir di Wonokromo itu sebelah utaranya itu adalah permukiman yang menempati sempadan sungai. Dulu itu adalah sungai di Jakir itu adalah sungai belakang rumah itu membelakangi sungai. Nah, sekarang berusaha untuk dibalik. Sungai itu adalah sebagai ruang mukanya, sehingga di sampingnya sungai itu masih ada jalan namanya jalan inspeksi. Jalan pengelolaan untuk mengelola sungai. Akhirnya apa? Sekarang jauh lebih bersih kondisinya. Gitu ya. Jadi ini adalah sungai sebagai masalah yang ada di sini adalah sungai sebagai pembuangan limbah. Oke. Kalau yang kanan masalahnya apa? Ada yang tahu? Yang kanan itu masalahnya apa? Ini sudah tidak terjadi di Surabaya. Ada yang tahu? Apa yang kanan itu? Yang kanan ini adalah apa itu namanya? Penataan tidak tertatanya reklame. Akhirnya apa? Tujuan dari reklame tidak tersampaikan, pendapatan asli daerah penerimaan dari reklame juga tidak banyak, tidak bisa meningkatkan PAD-nya kota tersebut, juga jadinya semrawut. Ya kan? Kalau di Surabaya kan kalian udah nggak lihat toh? Nggak lihat apa tuh seperti ini, semasif ini. Ada, sudah ditata. Letaknya ada di mana, ongkosnya berapa, gedenya seberapa. Dan di Surabaya termasuk sangat mahal untuk membuat reklame. Itu adalah salah satu cara Pemkot Surabaya untuk mengerem pertumbuhan reklame. Gitu. Terus kalau ini ada di dua negara yang berbeda. Yang kiri di Afrika Selatan, yang kanan di China. Yang kiri masalahnya apa, yang kanan masalahnya apa? Silakan. Ayo, silakan. Yang kiri apa, yang kanan apa? Kalau yang kiri mungkin itu Bu, kayak penataan dari rumah-rumahnya itu enggak teratur gitu Bu. Oke, yang kanan apa? Kalau yang kanan itu mungkin ini kayak kurangnya resapan air dari apartemennya itu, terus ya itu juga sama mungkin bangunannya juga yang kurang menarik. Oke, ada yang lain? Tambahan silakan. Iki liyane lho, gak ono iki sapa iki sing gak tau ngomong itu tadi sapa iki? Tesar mana Tesar? Ahmadin mana? Enggak ada yang lain lah. Riko, Ardiansa, Bagus, Bu Rotun,
Ayo, apa? Silakan. Putri, Hilda, Anda. Ayo, gimana? Silakan. Mungkin kalau bangunan di bagian kirinya itu juga kurangnya vegetasi juga, Oke, terus. terlalu gersang. Oke, terus. Kanan. Yang kanan apa? Jadi ini dua negara ini memiliki kondisi politik yang berbeda. Ya, kalian yang kalau sudah mendengar Afrika Selatan terkenal sama apa? Kelaparan, Bu. Kelaparan. Kalau ngomongin politik, apa? Politik apa yang paling terkenal? Kedua-duanya kan terkenal. Beda. Kalau China itu komunis, kalau Afrika Selatan yang terkenal apa? Politiknya apa? Kulit hitam mungkin. Kulit hitam mungkin, Bu. Ya, jadi namanya bukan politik hitam. Politik apartheid. Jadi terdapat pemisahan berdasarkan warna kulit. Warna kulit itu bukan hanya hitam kalau di Afrika Selatan. Wah, jadi kalau kita masuk ke imigrasinya, kita datang ke bandara gitu ya, ke bandaranya di Afrika Selatan. Itu ada tulisannya orang asing sama pribumi gitu kan, foreigner, native gitu kan. Nah, orang yang pribumi itu, kalau kalian lihat yang mengantri itu tidak hanya orang kulit hitam. Yang disebut dengan warga negara Afrika Selatan itu adalah kulit hitam, kulit putih, berwarna. Berwarna salah satunya adalah Indian. Jadi orang India itu di sana banyak. Gitu. Gandhi itu terkenal di sana. Di Afrika Selatan. Nah, balik lagi ke apartheid. Di situ terdapat pemisahan fasilitas, kemudian fasilitas umum, permukiman antara kulit putih dan kulit hitam. Ya, jadi yang di sini yang kalian lihat di kiri itu adalah permukimannya orang kulit hitam. Mayoritas seperti ini, gitu kan? Jadi mereka itu memang di sana itu pohon itu jarang. Jangan dibayangkan ke Indonesia ya, di sana itu udah panas, pohonnya jarang. Gitu. Jadi memang infrastruktur tidak ada, irigasi, infrastruktur itu maksudnya kalau hujan jarang di sana, hujan itu minim dibandingkan kita. Jadi ini fasilitasnya, infrastrukturnya memang air itu minim, air bersih ya, air bersih itu minim, terbatas, kemudian listrik, kayak gitu. Kemudian sekolah, mereka yang dibedakan apa? Sampai sekolah. Ya, yang saya tahu sekolah, permukiman, makam. Makamnya ada makam putih dan makam orang kulit hitam. Gitu. Jadi politik itu sangat berpengaruh. Sebelah kanan itu adalah, kalian mungkin pernah mendengar bahwa Cina itu sebelum pandemi itu adalah negara dengan pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi. Jadi sangat tinggi sehingga mereka itu di sektor properti mereka membangun sangat banyak karena penduduknya kan banyak ya. Penduduknya banyak, mereka akhirnya membangun properti dan mereka dengan vertical housing. Jadi perumahan kayak apartemen, kayak gitu itu sangat banyak. Akhirnya apa? Oversupply. Kebanyakan yang dibangun dibandingkan permintaannya. Itu yang disebut dengan oversupply. Akhirnya apa? Kosong, nggak ada yang beli, nggak ada yang nempati.
Akhirnya timbul apa kalau kosong? Bayangin aja. Satu, ini kan banyak ya. Bila dari gambar ini aja. Ini kan sebuah kawasan kosong. Jadinya apa? Ghost town. Jadi kota yang berhantu, nggak ada penduduknya. Gitu. Jadi ada beberapa kawasan di di China itu jadinya ghost town. Dibangun tapi nggak ada yang nempati. Gitu. Nah, apa definisi rancang kota? Ternyata rancang kota itu bukan hanya satu definisi, tapi dia merupakan satu kesatuan. Organisasi ruang, organisasi waktu, organisasi komunikasi, dan organisasi makna. Nah, organisasi ruang contohnya ini. Kalau kalian masuk ke web ini ya, https://petaperuntukan.cktr.web.id itu akan muncul salah satunya. Jadi dasarnya itu kan ini kan kalau di atasnya ini kan ini kan Google Map yang asli ya. Nah, kemudian Pemkot Surabaya itu memiliki membuat peta ini peruntukan lahan. Petanya yang ini, yang lebih detail, yang ada warna-warnanya. Ya, jadi ada yang warnanya hijau, kuning, agak abu-abu. Nah, ini di Kecamatan Sukalilo. Ini apa ini? Warnanya hijau itu adalah ruang terbuka hijau. Jadi kalau kalian, contohnya kalau kalian itu punya rumah, contoh aja ya, kalau kalian di satelit, kemudian kalian punya rumah di sini, maka kalau kalian mengajukan surat permohonan sertifikat ke BPN akan ditolak karena tidak sesuai dengan peruntukannya. Gitu. Ini adalah ruang terbuka hijau. Nah, kalian bisa rumah yang warnanya kawasan tanah yang warnanya kuning ini adalah rumah perumahan. Kalau yang warnanya ini itu adalah mixed use. Ini mixed use itu berarti bisa gunakan untuk bisnis dan perumahan juga bisa. Nah, ini adalah kawasan perdagangan dan jasa. Biasanya pinggir-pinggir jalan ini perdagangan dan jasa. Jadi urban design itu merupakan sebuah organisasi ruang. Oke, selanjutnya ini adalah organisasi waktu. Maksudnya sebuah kota itu bisa berdiri lama. Tidak bisa langsung kita membuat kota itu langsung jadi. Tidak bisa. Ini adalah peta tahun 2 abad yang lalu, peta Surabaya. Kelihatan kan kosong, ini kosong kalau ini masih ruang-ruangan. Ini adalah real estate pertama di Surabaya sekitar Darmo. Ya kan, Darmo, Taman Bungkul, nah itu daerahnya di sini. Ini sekitar Sungai Kalimas yang bergerak. Nah, Sungai Kalimas itu di mana? Di sini. Suka. Sungai Kalimas itu kalau nggak salah itu ini. Ya kan, pokoknya daerah sini. Nah, ini. Jadi kalau kita melihat dari Google Map ini, itu sangat padat sekali. Jadi itu yang disebut dengan membangun sebuah kota itu ternyata juga membutuhkan waktu yang lama. Nah, komunikasi itu maksudnya kita itu kalau membangun sebuah bangunan gedung, kawasan, pasti harus mengkomunikasikan antar elemen yang ada. Ya, jadi nggak bisa kan antara yang kanan dan kiri itu tidak berhubungan. Kan kita nggak bisa mendesainnya seperti itu. Walaupun desainnya beda, pasti mereka kalau ada kesempatan ini ruang terbuka, maka bangunan yang kiri dan kanan pasti itu akan menyatu. Gitu.
disebut dengan organisasi komunikasi. Yang terakhir, organisasi makna. Makna itu maksudnya, kalau kita hanya masih gedung kosong yang baru, itu disebutnya space. Belum ada keterikatan penghuninya. Tapi begitu dia sudah ada lama di situ, dia akan lokasi tersebut, space tersebut akan bermakna sehingga dia menjadi sebuah place namanya. Nah, ini yang salah satu alasan mengapa presentasi saya itu sebagian besar menggunakan bahasa Inggris. Karena ada term-term dalam bahasa Indonesia yang sama, tetapi dalam arti bahasa asli teori tersebut itu adalah beda, kayak space and place. Nah, space itu apa bahasa Indonesianya? Ruang mungkin. Kalau place? Tempat. Iya. Itu tapi tidak bermakna toh dalam bahasa Indonesia. Tidak ada kejelasan. Tetapi kalau di dalam teorinya sendiri, dalam bahasa aslinya, space and place, space itu jika itu masih kosong. Kalau place sudah menunjukkan ada makna. Maka saya lebih senang menggunakan, dalam mata kuliah yang saya ajarkan, tetap aja saya menggunakan space dan place. Begitu. Oke, di sini ada pertanyaan? Dari sini? Silakan. Habis ini saya akan jelaskan perbedaannya secara pasti urban design and urban planning and architecture. Silakan. Nggak ada? Kalau nggak ada, terakhir hari ini adalah, bukan, masih belum. Ini tadi sudah ya, jadi rancang kota itu interdisipliner. Harus bentuknya inovatif, tapi juga ada kekuatan itu struktural dan fungsional. Jadi merancang fungsi. Tadi urban design itu ranahnya adalah antar ruang bangunan, ruang antar bangunan. Kemudian infrastrukturnya masuk. Ya kan? Nah, ini terakhir. Bedanya arsitektur, urban design, and perencanaan, and urban planning. Perencanaan kota itu urban planning. Kalau skala, arsitekturnya itu, arsitektur itu skalanya bangunan. Kalau skala di urban design, ruang antar bangunan. Ya kan? Jalan, taman, halte, pedestrian. Kalau perencanaan kota, itu semuanya, semua kota. Keseluruhan lingkungan kawasan dan kota. Kalau arsitektur itu tujuannya untuk dan urban design tujuannya lebih ke fungsi dan estetika. Tapi kalau perencanaan kota, urban planning itu lebih ke infrastruktur, utility. Sedangkan pembentukan ruangnya di arsitektur itu 2 dimensi dan 3 dimensi. Sama kalau perencanaan kota full 2 dimensi, seperti peta tadi. Kalau urban design itu full 3 dimensi. Di mana arsitektur itu tidak memiliki batasan waktu, kalau urban design itu pendek, kurang dari 10 tahun. Tapi kalau urban planning itu panjang, maksimal 20 tahun dengan direview tiap 5 tahun untuk mengetahui perkembangannya. Nah, kalau di Indonesia, urban planning itu ranahnya di mana? Di RT/RW, rencana tata ruang dan wilayah. RT/RW di Indonesia itu ada nasional, provinsi, kemudian kota dan kabupaten. Itu masih ada turunannya ya, ruang detail tata ruang kota, ruang detail kawasan strategis kota, ruang RT/RW kawasan perkotaan. Nah, kalau urban design ada di mana? Ini RTBR, rencana tata bangunan dan lingkungan. Atau bahasa Inggrisnya UDGL, Urban Design Guideline. Nah, ini dibutuhkan, tadi saya sudah menyebutkan ya, kalau kalian membuat sertifikat di tempat yang hijau tadi tidak bisa, itu jadi
berpengaruh terhadap apa? Terhadap hukum. Proses IMB itu tidak bisa kalau tidak sesuai. Nah, itu apa namanya perbedaan antara urban design and urban planning. Oke, hari ini seperti itu. Ada pertanyaan? Silakan. Apakah ada yang mau ditanyakan atau masa bingung? Silakan. Enggak ada ini. Jadi seperti itu mata kuliah untuk pengantar hari ini. Kalau ini 2020 semuanya. Apakah ada yang sedang mengikuti volunteer di Semeru? Anak di sini enggak ada ya? Oke, enggak ada. Terus berarti saya putus sesuai dengan kesepakatan kita online ya. Saya senang kalau online. Ya, untuk efektivitas. Bagaimana yang di lantai 8? Halo? Lantai 8 tadi berusaha untuk sesuai dengan itunya. Halo yang di lantai 8? Yang di lantai 8 tadi siapa tadi? Iya, Bu. Ya, Saya, Bu. online. Iya, online, Bu. Nggak apa-apa, ikut aja. Oke deh. Kamu ada berapa anak yang di sana? Ada 4 orang, Bu. Oke, siapa ya? Tiara. Ada saya, Tiara, Putri, Hilda, sama Dito. Indrian. Oke. Indrian Arsyana Dito. Ya. Iya. Oke. Berarti kita online aja ya, karena memang yang kalau untuk khusus untuk kelas ini waktunya sangat berdekatan antara pergantian dari gedung G ke gedung G. Ya, jadi untuk efektivitas maka kita nyatakan online. Senang saya. Ya, walaupun saya lagi ada di prodi gitu kan. Oke. Tadi saya belum tanya, sehat semua atau ini? Kondisinya tidak ada yang lagi isoman? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Yang lain? Sehatkah yang di rumah? Sehat, Bu. Oke, hati ya. Sehat. Jadi walaupun nanti pemerintah mau menyatakan ini sudah endemi, itu artinya apa? Artinya bahwa kita harus bisa melindungi dirinya sendiri. Pemerintah sudah tidak akan mencampur tangan. Kalau sekarang kan pemerintah kalian sakit masih diurusi sama pemerintah. Nanti kalau kita sakit, kita sendiri yang ngurusin kan. Nah, kalau bisa jangan sampai sakit. Jadi terapkan protokol kesehatan. Ya. Tapi kegiatan tetap berjalan, protokol kesehatan tetap berjalan. Oke, terima kasih atas waktunya. Semoga kita ketemu lagi minggu depan dalam keadaan sehat. Terima kasih. Assalamualaikum.